Perkembangan global yang semakin terbuka memberi peluang kepada siswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Apalagi dengan semakin banyaknya penawaran beasiswa untuk lanjut ke sekolah-sekolah di negara maju. Hal ini tentu menuntut kesiapan siswa-siswi kita untuk membekali diri, tidak hanya dengan akademis tetapi karakter yang kuat. Pancasila sebagai core values dan filosofi bangsa yang dibekalkan kepada para siswa sejak kecil diharapkan dapat memberikan pedoman bagi siswa untuk mencapai kesuksesan sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat global. Bahkan bukan hanya untuk membekali dirinya dimanapun berada, tetapi dapat menginspirasi bangsa lain dalam menghargai kontribusi antar bangsa dan memiliki kesadaran sosial dalam konteks global. Guna mempersiapkan siswa-siswi dengan karakter yang kuat, saya menyusun satu model pembelajaran karakter global berbasis Pancasila yang disebut SELFIS atau Social and Emotional Learning for Indonesian Student. Model SELFIS dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendukung pendidikan karakter berbasis Pancasila. Selain itu, juga dilandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan karakter yang menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Model SELFIS terdiri dari 6 tahapan dan semua dilakukan dengan metode bertanya atau asking guna pemberdayaan potensi individu. Tahap 1, refleksi. Tujuan tahap refleksi adalah siswa semakin mengenal diri sendiri dengan banyak berefleksi dan self-talk tentang apa yang menjadi tujuan dan bagaimana menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam mencapai tujuan tersebut. Melalui refleksi diri dan nilai pribadi, siswa mampu mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Tahap 2, diskusi kelompok. Tujuan diskusi kelompok adalah siswa belajar untuk menghargai perspektif yang berbeda dan mengembangkan empati serta rasa kebersamaan. Dalam diskusi kelompok, siswa diharapkan lebih memahami bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nilai-nilai ini bisa dikaitkan dengan tantangan global dengan cara berdiskusi yang konstruktif, seperti membahas isu keberagaman budaya, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Tahap 3, analogi dan metafora. Tujuan tahap analogi dan metafora, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah-masalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan melalui proses musyawarah. Melalui analogi dan metafora tentang peran Indonesia di dunia global, siswa berpikir kreatif tentang posisi Indonesia di dunia global dan kontribusi yang dapat mereka berikan. Contoh kegiatannya, guru meminta siswa untuk membuat analogi atau metafora untuk memvisualisasikan penerapan nilai Pancasila. Misalnya, Pancasila dianggap sebagai suatu akar pohon yang dapat menopang keberagaman. Tahap 4, evaluasi dan refleksi. Tujuan tahap evaluasi dan refleksi, siswa merenungkan peran mereka dalam keluarga, masyarakat, dan negara, serta posisi Indonesia dalam konteks global. Evaluasi dan refleksi diharapkan memberikan ruang bagi siswa untuk mengevaluasi pengalaman mereka, merefleksikan nilai-nilai yang sudah diterapkan, dan mendiskusikan di kelas untuk lebih memantapkan komitmen diri. Tahap 5, berpikir kritis dan problem solving. Tujuan tahap berpikir kritis dan problem solving, siswa dapat membayangkan peran sebagai agen perubahan budaya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian, baik saat berada di Indonesia ataupun di negara lain. Pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah memberikan skenario yang melibatkan isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, atau inovasi teknologi. Tahap 6, implementasi dan aksi nyata.
Tujuan tahap implementasi dan aksi nyata diharapkan siswa akan memiliki keterampilan kritis, kolaboratif, dan komunikatif yang sesuai dengan tuntutan era modern di mana mereka tidak hanya terampil dalam ilmu pengetahuan tetapi juga dalam hal moral dan etika. Melalui implementasi dalam aksi nyata, proyek atau aksi sosial yang mencerminkan karakter mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya proyek terkait pelestarian lingkungan, dukungan untuk komunitas sosial, atau kolaborasi dengan siswa dari negara lain untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Contoh kegiatannya misalnya guru membimbing siswa untuk merancang dan melaksanakan proyek sosial berbasis nilai Pancasila seperti kampanye lingkungan, aksi gotong royong, dan aksi sosial lainnya. Kesuksesan model selfish tentunya perlu didukung support system yang baik, di antaranya dengan tersedianya sumber belajar yang mendorong nilai Pancasila berupa buku atau video panduan, buku bacaan atau video yang memuat kisah-kisah inspiratif dari tokoh tertentu tentang gotong royong, toleransi, dan persatuan di masyarakat untuk mendukung siswa dalam memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila. Support system lainnya seperti fasilitas teknologi untuk mendukung kemandirian belajar berupa platform Learning Management System atau LMS. Platform pembelajaran yang terintegrasi dari register hingga evaluasi pembelajaran. Kemudian adanya digital library untuk mengakses materi-materi terkait nilai-nilai karakter dan Pancasila secara mandiri dan mengeksplorasi pengetahuan lebih lanjut. Bimbingan konseling untuk pengembangan karakter. Bimbingan konseling dan coaching berupa layanan yang empati dan toleran untuk membantu siswa mengembangkan karakter dan membantu menghadapi tantangan emosional, sosial, atau akademik serta mendorong mereka untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Support system lainnya berupa pendampingan dari guru dan orang tua yang dapat dipenuhi dengan aplikasi komunitas sekolah berupa aplikasi digital untuk mendorong komunikasi dan kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa guna memastikan proses pembentukan karakter yang dapat dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung nilai gotong royong dan kepemimpinan. Ekskul Societal Need Orientation misalnya, kegiatan ekskul untuk membantu siswa mengasah keterampilan, kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial, serta secara berkala, misalnya secara berkala berkunjung ke panti asuhan yang masuk dalam list yang telah dievaluasi sekolah. Support system lainnya seperti ruang diskusi dan refleksi untuk penguatan nilai karakter bisa berupa ruang podcast, ruang untuk diskusi dan refleksi yang memungkinkan siswa untuk membahas dan merefleksikan pengalaman mereka terkait nilai-nilai Pancasila. Dan tentunya secara umum lingkungan sekolah yang menunjang pengembangan karakter. Misalnya dengan penyiapan artefak-artefak, tersedianya artefak-artefak nilai di lingkungan fisik dan sosial sekolah berupa standing banner, spanduk, atau simbol-simbol implementasi nilai-nilai Pancasila. Semoga model selfish ini dapat bermanfaat untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah untuk membangun karakter siswa agar semakin siap menghadapi tantangan global dan menjadi talent global yang berkarakter kuat yang pada akhirnya menjadi talent-talent kebanggaan Indonesia di kancah global.